Nilainya Presiden Prabowo setara dengan Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa, saudara-saudara. 100 itu milik Yang Maha Kuasa. Ya kan? 99 itu milik Presiden Republik Indonesia. Dia mengatakan pemilik nilai 100 adalah Tuhan dan Prabowo 99. Artinya bedanya nilai Tuhan dengan Prabowo cuma 1. Sesempurna itukah dia jadi manusia sampai berani membandingkan nilai dirinya dengan Tuhan? Kemarin pidato nyenggol rakyatnya, ngancam rakyatnya, mencaci maki rakyatnya, sampai ngusir rakyatnya. Lalu pidato nyenggol negara lain tentang kepemilikan senjata nuklir sampai live-nya tiba-tiba dihentikan. Lalu nyenggol Korea Utara, Singapura, dan sekarang tingkat paling terendah dalam sejarah kepemimpinan negara Indonesia adalah membandingkan nilai dirinya dengan Tuhan, cuma beda 1 angka saja. Luar biasa. Salahkah jika kalimat dia membuat rakyat merasa terluka dan muak setiap mendengar pidatonya? Betapa murahnya keesaan Tuhan hanya untuk menunjukkan betapa berkuasanya Prabowo di dunia ini. Dunia, bukan Indonesia, karena kekuasaan Tuhan meliputi alam semesta. Jika yang menguasai alam semesta saja nilainya hanya beda dengan angka 1 saja dengan Prabowo, lalu menurut kalian Prabowo ini setara dengan siapa? Artinya dia menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Wahai umat muslim di seluruh alam semesta, wahai para alim ulama, saya ingin tahu bagaimana kalian menanggapi pernyataan Prabowo ini. Apakah sifat Prabowo ini sudah termasuk ke dalam ciri-ciri kemunculan Dajjal? Karena setahu saya, Dajjal lah yang menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Allahu a'lam bishawab. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Hari ini sekarang kita buktikan lagi, Pak Bahlil. Aduh, titik terendah Indonesia adalah ketika Bahlil jadi bahan patokan dan jadi bahan perbandingan. Ya gimana bisa orang seperti Bahlil jadi bahan patokan dan perbandingan? S1, S2-nya Bahlil nggak jelas, tidak tercatat di laman resmi pendidikan tinggi. S3-nya Bahlil ditempuh secara kontroversial, yang normalnya S3 atau program doktoral ditempuh selama 3 tahun atau 6 semester. Ternyata Bahlil menempuh selama 1 tahun 8 bulan. Nah, yang kayak gini ini bukan bukti kecerdasan, tapi bukti keculasan. Nah, gimana bisa orang yang background pendidikannya kayak Bahlil seperti ini dijadikan bahan patokan, jadi bahan percontohan oleh presiden? Hancurlah Indonesia. Yang selanjutnya saya pengen mengkritik kata-kata Prabowo yang bilang Kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. gimana bisa presiden ngomong seperti ini? Kecerdasan bukan berasal dari sekolahan. Kalau faktor kecerdasan bukan satu-satunya dari sekolahan, iya saya setuju. Tapi kalau menyebut kecerdasan bukan dari sekolah, ya tolonglah. Lah emang dikira anak-anak bisa baca, tulis, menghitung, dapat wawasan luas dari pendidikan yang formal, itu dari mana kalau bukan dari sekolahan? Dokter bisa jadi dokter, itu dari mana kalau bukan dari sekolahan? Dokter bisa membedah, bisa angkat penyakit, tumor, kista, kanker, dan lain-lain. Itu dari mana kalau bukan dari sekolah? Nah, dari satu profesi yang saya sebutkan ini adalah contoh konkret bahwa sekolah adalah sumber kecerdasan. Orang yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu. Orang yang sudah tahu dan bisa lalu menjadi ahli tentu mendapatkan wawasan tersebut dari sekolah, gitu loh. Cerdas tok, tapi kalau nggak sekolah ya tentu aja goblok, kosong. Tapi kalau orang kosong sekolah bisa aja jadi cerdas. Mau kita akui atau enggak, di dunia ini kecerdasan seseorang itu bisa dipercaya dan bisa divalidasi lewat proses pendidikan formal, yaitu sekolah. Orang cerdas pasti sekolah. Orang yang tidak sekolah belum tentu disebut cerdas. Sebenarnya kata-kata Prabowo yang seperti ini yang menyebut sekolah bukan sumber kecerdasan ini sangat berbahaya. Apalagi Prabowo adalah orang nomor 1 di Indonesia, orang yang paling berkuasa, presiden gitu loh. Dia bisa mempengaruhi, bisa menginfluence seseorang untuk berpikir gitu loh. Kalau presiden menyebut sekolah bukan sumber kecerdasan, bisa aja orang-orang kosong punya pemikiran ya udahlah nggak usah sekolah, sekolah bukan sumber kecerdasan karena presiden ngomong seperti itu. Nah yang kayak gini kan berbahaya. Kalian dengar video ini ya. Katanya sekarang ada suatu survei namanya PISA, PISA, di mana membandingkan kualitas pendidikan berbagai negara. Kita termasuk tidak terlalu bagus. Skor kita hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura. Kalau Singapura saya nggak usah kita terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok, satu kota, ya kan?
Garis bawah ya, Presiden kita tahu bahwa skor pendidikan Indonesia itu di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura yang notabene luas wilayahnya jauh lebih kecil daripada Indonesia. Skor pendidikan Indonesia, negara besar, negara adidaya yang kaya akan sumber daya alam ini, skor pendidikannya di bawah negara sekecil Singapura yang nyaris tanpa sumber daya alam. Nah, kalau tahu kenyataan pahit ini, skor pendidikan Indonesia itu di bawah negara sekecil Singapura, harusnya presiden kita itu malu gitu, dan mulai bertanya-tanya, gimana bisa negara sebesar Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini skor pendidikannya di bawah negara yang tanpa sumber daya alam seperti Singapura. Tapi nyatanya enggak. Presiden kita malah menjadikan luas wilayah sebagai bahan perbandingan. Ini kan enggak apple to apple, padahal konteksnya adalah skor pendidikan sebuah negara gitu loh. Di negara tetangga seperti Vietnam, untuk menaikkan kualitas pendidikan negara mereka, pemerintah menaikkan gaji para tenaga pendidik alias guru. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia sudah melakukan seperti apa yang Vietnam lakukan? Nyatanya enggak. Pemerintah kita, bahkan presiden, ketika dihadapkan pertanyaan tentang gaji guru, presiden kita jawabnya apa? Negara nggak punya uang, ada kebocoran. Nah, ini contoh konkret, bukti konkret bahwa skor pendidikan sebuah negara itu tidak serta-merta ditentukan oleh luas wilayah, tapi sudah pasti ditentukan oleh political willing pemerintah. Pemerintah punya keinginan nggak untuk memperbaiki pendidikan? Kenyataannya pemerintah kita ketika dihadapkan dengan pertanyaan gaji guru, pemerintah selalu bilang nggak punya anggaran. Tapi untuk program yang lain selalu punya anggaran. Anggaran pendidikan Indonesia malah dipotong untuk MBG. Anggaran Perpusnas Indonesia ternyata nominalnya jauh lebih kecil dibanding MBG sehari. Nah, ini bukti konkret. Kalau skor pendidikan Indonesia itu di bawah negara-negara yang luas wilayahnya lebih kecil, itu bukan karena salah wilayahnya, tapi karena memang pemerintah nggak punya political willing atau keinginan untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Sejak Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026, sudah ada 1.557 lebih korban keracunan MBG hanya dari 3 kasus besar. 707 orang di SMKN 6 Semarang, 527 orang di Depapre Jayapura, dan 25 orang di Dramaga Bogor. Belum termasuk Jepara, Yogyakarta, dan Rembang yang juga disebut sendiri oleh Sudaryono dalam permintaan maafnya. Kurang dari 3 minggu menjabat dan BGN sudah kewalahan menghitung korban keracunannya sendiri. 1.557 itu orang ya, manusia, hampir semua anak-anak, punya sakit, takut, sedih, trauma, seperti kita. Punya orang tua dan keluarga. Mereka manusia, bukan angka. Ini hanya potongan terbaru dari luka yang jauh lebih besar. Sejak MBG diluncurkan Januari 2025 hingga sekarang, total korban keracunan sudah menembus angka 37.000 lebih. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI. Itu data keracunan hingga Mei 2026 saja. Dan itu sebelum lonjakan bulan Juli, Agustus di atas ditambahkan. Setiap kali kasus meletus, skripnya selalu sama. Dapur disuspend, kepala SPPG dicopot, sudah 137 orang per awal Agustus, lalu Sudaryono tampil di depan kamera minta maaf ucapkan zero tolerance. Janji jadi yang terakhir, lalu terulang lagi. Bukan karena hukum tak punya alat untuk menjerat, tapi karena alat itu sengaja tak pernah dipakai. Bandingkan dengan pedagang kaki lima, baru diduga jadi penyebab keracunan puluhan siswa saja, langsung diamankan dan diperiksa di kantor polisi. Tapi SPPG MBG dengan korban puluhan ribu orang, jangankan diperiksa sebagai tersangka, status itu tak pernah disematkan kepada satupun pemilik atau penanggung jawab dapur MBG. Ini bukan kegagalan sistem, ini pembiaran yang dirancang, pembiaran sistemik. Selama sanksi berhenti di mutasi jabatan, zero toleran hanya gimmick yang melanggengkan kejahatan berulang. Ibu ini tidak mau memasang bendera di depan rumahnya karena kecewa banyaknya korupsi di Indonesia. Katanya Indonesia merdeka, ternyata korupsinya masih merajalela. Maaf ya Bapak Prabowo, tahun ini malas masang bendera depan rumah. Ya karena apa? Bentuk kekecewaan kami kepada kalian para pejabat dan para pemerintah. Kalian itu masih menjajah rakyat Indonesia. Kalian ini masih mengejar-ngejar rakyat untuk membayar pajak. Ternyata kalian itu korupsinya luar biasa. Jadi sekarang bukti kekecewaan kami malas masang bendera depan rumah. Wah, sampai segitunya Ibu ya. Begitu kecewanya Anda, sampai bendera pun tidak dipasang ya. Begitulah kalau banyak tersakiti.
Bagaimana menurut kawan-kawan?